Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya, amin. Selamat datang di kelas Q bersama saya Julem Zaluhu teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan belajar atau mengenal yang namanya box model pada CSS teman-teman. Nah, apa itu box model? Nanti saya akan jelaskan ya teman-teman. Coba dulu teman-teman buka dulu teks editornya ya. Baik, kita tunggu. Oke, sudah terbuka. Nah, ini adalah proyek kita pada video sebelumnya, teman-teman, di mana kita di video sebelumnya telah mempelajari yang namanya border properties pada CSS, teman-teman. Oke, jika teman-teman ingin menyimpan file ini ya silakan ya, atau membackupnya silakan. Saya hapus ya, teman-teman. Ini saya hapus, save. Kemudian di HTML juga ini saya hapus, teman-teman. Oke, save. Coba teman-teman dulu save, atau maksud saya di halaman HTML-nya teman-teman. Klik kanan, kemudian open in browser ya teman-teman. Baik, open in browser. Kita tunggu, oke sudah terbuka ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman coba klik kanan aja dulu di halaman atau di browsernya, klik kanan. Kemudian pilih inspect ya, atau inspect elemen teman-teman. Oke, kita klik. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini dia teman-teman yang saya maksud tadi dengan box model. Jadi teman-teman perlu ketahui, pada dasarnya itu setiap elemen yang ada pada HTML itu dia berbentuk kotak teman-teman. Nah, jadi di mana di box model itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari ya teman-teman, yaitu yang ini, kursor yang saya arahkan ini adalah merupakan si konten atau si elemennya. Maksud saya isi daripada konten tersebut teman-teman. Nah, kemudian padding yang akan kita pelajari pada video kali ini teman-teman. Setelah padding di situ ada yang namanya border teman-teman. Nah, border ini saya harap teman-teman sudah tahu ya, karena kita telah mempelajari pada video sebelumnya. Jadi, jika teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, teman-teman bisa klik tombol i yang ada di sebelah kanan atas ya, atau nanti linknya saya letak di deskripsi teman-teman. Baik, setelah border, di luar ada yang namanya margin teman-teman. Nah, apa itu margin dan padding? Oke. Padding itu teman-teman, itu bisa disebut untuk memberikan ruang atau spasi di antara konten dengan si border teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan pelajari ya teman-teman. Nah, sedangkan si margin itu berada pada sisi luar ya teman-teman. Jadi di luar si border atau di luar kotak tadi yang kita buat, yaitu border ya teman-teman. Jadi margin ini berfungsi atau berguna untuk mengatur atau memberikan jarak antara elemen dan teman-teman. Nanti kita juga akan mempelajarinya lebih rinci ya teman-teman. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Baik. Jadi dan juga di box model ini itu ada yang namanya height dan width ya teman-teman. Jadi kita bisa mengatur ketinggian dan lebar daripada si elemen yang kita buat nantinya teman-teman. Oke. Daripada bingung-bingung, mari kita langsung saja ngoding ya teman-teman. Kita praktekkan apa sih fungsi dan kegunaan daripada si padding dan margin itu sendiri. Oke, ini saya close dulu ya. Ini saya close. Kemudian kembali ke browser ya teman-teman. Kembali ke browser, di halaman HTML-nya kini saya buat dulu div ya. Div saya buat kelasnya P1 paragraf 1, di sini ada lorem. Nah, div ini saya copy juga teman-teman, saya copy, saya letak di bawahnya. Di sini kelasnya saya buat P2. Baik, save, kembali ke browser ya teman-teman, kembali ke browser F5 atau refresh untuk melihat. Nah, jadi dia seakan-akan dia menyatu ya teman-teman. Nah, ini coba kita desain dulu ya. P1 ya. Titik P1. Kita buatnya border. Kita buat 1 pixel ya, 1 pixel. Jenis style bordernya solid, warnanya red atau merah. Save, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, oke, ini kok 10 pixel, oh tebal kali ya kan.
2 pixel aja deh, 2 pixel, kembali ke browser, F5, refresh, oke. Sama juga dengan si P2. Kita buat P2-nya, ini P2. P2 warnanya kita bedakan ya, ini kita buat biru, blue. Save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ya. Jadi antara elemen P1 dengan P2 itu kan dia tidak ada jarak ya teman-teman. Jadi dempet gitu, nempel gitu. Nah, di sini kita akan mempelajari si margin itu teman-teman. Jadi marginnya gini. Kita bisa buat mau di sini ya, di P1 atau di P2 juga bisa ya. Coba misalnya di sini saya buat margin. Margin saya buat 10 pixel. 10 pixel, save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi dia ada jarak ya antara elemen. Jadi makanya tadi saya bilang si margin ini berada pada sisi luar, bukan di dalam ini ya teman, bukan di dalam ini, tapi di sisi luar. Jadi dia berfungsi atau berguna untuk mengatur jarak atau memberikan jarak antara elemen yang ini dengan ini teman-teman. Ya, bisa dibilang antara elemen satu dengan elemen yang lain ya teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat jika kita menggunakan margin sama dengan 10 pixel. Jadi di setiap sisi akan terkena margin tersebut teman-teman. Jadi atasnya 10 pixel, kanan 10 pixel, bawah juga 10 pixel, dan kiri juga 10 pixel teman-teman. Dan kita juga bisa mengatur lebih spesifik lagi dalam penggunaan si margin ini teman-teman. Misalnya ini saya kembalikan ya, saya hapus, save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah, kembali seperti semula ya teman-teman, yaitu dempet ya, nempel ya. Oke, kita bisa mengatur marginnya hanya di bagian atas saja aja teman-teman. Misalnya marginnya, margin top 10 pixel, save, kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi yang terkena marginnya itu hanya pada sisi atasnya aja teman-teman, sedangkan kiri, kanan, dan bawah itu tidak kena. Jadi jika teman-teman ingin membuat margin lebih spesifik di bagian tertentu, di sisi tertentu, jadi teman-teman harus membuat propertinya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin membuat margin pada sisi sebelah kanan ya gini teman-teman, margin right ya, misalnya 15 pixel, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat jarak di sini marginnya 15 pixel. Ya, di kiri juga seperti itu teman-teman ya. Teman-teman tinggal mengganti ini dengan left. Left, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi kalau mau buat margin di bagian bawah ya, teman-teman tinggal menambahkan margin bottom, teman-teman. Nah, ada cara singkatnya, teman-teman. Jadi seperti yang tadi margin ini kita bisa membuatnya, tadi kan kita praktekkan pertama yaitu cuma satu nilai ya. Jadi jika kita membuatnya satu nilai, teman-teman, jadi dia akan terkena pada semua sisi ya. Maksud saya atas bawah, kiri kanan. Gitu, teman-teman. Jadi nah, kalau nilainya 2 misalnya di sini. 10 pixel, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi yang 10 pixel margin itu akan terkena pada setiap sisi ya, atas, kanan, bawah, dan kiri. Nah, jika kita nambahkan nilai lagi di sini, misalnya 15 pixel, save, kembali ke browser ya teman-teman, biar kita lihat perubahannya, F5 atau refresh. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi yang 10 pixel itu jarak atau di sisi bagian atas dan bawah teman-teman, sedangkan yang 5 pixel yang kita buat tadi itu berada pada sisi sebelah kanan dan kiri teman-teman, begitu. Jadi bisa kita mengatur lebih spesifik ya teman-teman, misalnya ini 0, ini 0, ini 0, save, kembali ke browser, F5, refresh. Nah, 10 pixel ini 0, 0 ya, 0, 0, 0, 10 pixel, save. Nah, si nilai yang pertama ini itu adalah sisi atas ya teman-teman, atas. Yang ini kanan, kemudian bawah, yang terakhir adalah kiri. Gitu teman-teman. Jadi karena kita buat nilainya 10 pixel, jadi yang terkena itu pada bagian atas. 10 pixel marginnya teman-teman. Oke, di sini coba kita buat kanannya ya. Kanan 20 pixel.
20 pixel, save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan atau sisi kanannya jadi marginnya ada 20 pixel. Nah, coba kita buat si bawahnya, tentu tidak bisa kita lihat dong karena di sini kan kosong. Misalnya ini kita pindahkan aja deh. Ini kita pindahkan, cut ke atas ya biar bisa kita lihat. Save, kembali ke browser ya. Ini gini aja dulu, save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Sisi atas 10 pixel, kanan 15, 20 pixel, 20 pixel. Kita buat di bawahnya misalnya 15 pixel, save, kembali ke browser, F5, refresh. Nah, teman-teman bisa lihat 15 pixel margin bawahnya gitu, teman-teman. Jadi ini adalah margin left ya. Margin leftnya misalnya 25 pixel, save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Begitu, teman-teman. Jadi saya harap teman-teman sudah mengerti ya akan penggunaan daripada si margin tersebut. Jadi margin itu bisa berguna atau berfungsi untuk mengatur jarak konten ya dengan konten yang lain, teman-teman. Nah, oke, di sini ini saya kembalikan lagi ya. Saya kembalikan. Oh, bukan, teman-teman. Jadi ini saya buat aja 0 0 0, ini saya buat 10 save, kembali ke browser. Oke, biar kita lihat ada jaraknya ya, teman-teman. Sekarang kita akan belajar padding. Nah, padding coba kita buat di P2 aja ya, karena yang P1 kan itu tidak ada padding ya, biar kita bisa melihat perbedaannya. Padding sama seperti margin, teman-teman, tidak jauh beda penjelasannya ya, hanya jenis propertinya aja yang berbeda dan cara penggunaannya masih sama, teman. Padding misalnya 10 pixel, save, kembali ke browser, refresh ya biar kita lihat perbedaannya, teman. Refresh atau F5. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi padding itu seperti yang saya bilang tadi, itu memberikan ruang atau spasi di dalam kontennya atau antara konten dengan bordernya, teman-teman. Jadi jarak itu terdapat di dalamnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat si paragraf ini, lorem ini itu kan berjarak ya, teman-teman, berjarak dengan bordernya, sedangkan yang di atas ini tidak ada jarak ya, jadi nempel gitu dengan si bordernya, teman-teman. Nah, sedangkan yang di bawah ini yang sudah kita buat padding, jadi ada jarak, teman-teman, ada spasi atau ada ruang ya antara konten dengan bordernya, teman-teman. Begitu. Jadi penggunaan si padding di situ, teman-teman. Oke, seperti margin, jika kita juga bisa membuat padding lebih spesifik ya, di bagian sisi mana sih yang ingin kita kenakan paddingnya, teman-teman. Misalnya padding topnya 10 pixel, 10 pixel, save, kembali ke browser. Nah, jadi sisi kiri dengan sisi bawah dan kanan itu tidak ada jarak, teman-teman ya. Gini deh, biar lebih jelas, coba di sini P2 ini saya buat text align-nya justify ya. Save, kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Jadi kiri, kanan, bawah itu tidak ada jarak, yang ada itu hanya di bagian sisi atasnya, teman-teman. Kenapa? Karena kita buatnya di sini padding top di bagian atas, teman-teman. Nah, jadi ibaratnya kalau kita buat jarak juga di bawah, maka ini kita bikin margin bottom dong. Oke, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat jarak di sisi atas dan sisi bawah ada ya, 10 pixel. Nah, begitu juga halnya dengan sisi kiri dan kanan, teman. Jika teman-teman ingin menggunakannya, ini saya buat left ya. Left, ini ada right ya. Right. Untuk kirinya 15 ya dan kanannya 15 biar kita lihat perbedaannya. Save, kembali ke browser ya. F5 atau refresh. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi di setiap sisi ada jarak ya. Atas dan bawah itu 10 pixel, kiri dan kanan adalah 15 pixel, teman-teman. Baik. Seperti margin tadi, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan secara singkat ya penulisannya. Jadi kalau seperti ini kan ini memakan banyak ruang ya, atau
menghabiskan baris gitu. Jadi kita bisa menyingkatnya dengan border. Nah, nilainya ini ada seperti yang tadi teman-teman, sama ya. Jadi kalau kita buat satu aja nilainya, misalnya 10 pixel, jadi dia menganggap semua sisi adalah 10 pixel teman-teman. Ops, apa ini border? Kok border? Padding. Padding, save. Jadi kalau kita buat satu aja nilainya seperti ini, jadi di setiap sisi terdapat 10 pixel teman-teman. Atas, kanan, bawah, dan kiri itu 10 pixel. Gitu. Jadi jika kita ingin atau teman-teman ingin mengatur padding lebih spesifik di bagian sisi tertentu, jadi teman-teman bisa menambahkan nilai-nilai, 3 nilai lagi ya. Yaitu dimulai dari atas ya. Ini atas, sisi atas, yang nilai kedua itu sisi sebelah kanan. Yang nilai ketiga sisi sebelah bawah ya. Yang terakhir yang nilai keempat ini berada pada sisi kiri teman-teman. Save, jika kita save seperti ini, kita buat seperti ini kan atasnya 10 pixel, kanan 0, bawah 0, dan kiri 0 ya, berarti tidak ada ini. Jadi yang hanya terkena padding itu hanya di bagian sisi atas teman-teman. Save, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat begitu teman-teman. Jadi cara penggunaan padding itu seperti ini. Jadi kalau lebih spesifik lagi, misalnya ini 20 pixel. Ini 10 pixel. Di bagian kiri 20 pixel ya. Save, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi di sisi atas, sisi bawah itu sama dengan 10 pixel, sedangkan sisi kiri dan kanan itu adalah 20 pixel teman-teman. Begitu. Jadi penggunaan daripada si margin dan padding ini seperti itu teman-teman. Karena margin dan padding ini akan sering kita gunakan nantinya pada mengatur atau membuat layout daripada si website kita nantinya teman-teman. Jadi ini sangat sangat penting untuk kita pelajari ya. Jadi saya harap teman-teman mengerti akan penjelasan daripada video kali ini teman-teman. Jika teman-teman belum mengerti atau ada yang membingungkan, teman-teman bisa langsung bertanya aja ya. Tinggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah video ini ya teman-teman. Nanti saya akan jawab. Nah, ada lagi yang penting kita ketahui pada box model ini ya teman-teman, yaitu height dan width ya. Seperti yang sebelum tadi, kita bisa mengatur ketinggian dan juga lebar daripada si kotak kita ini atau elemen ini ya teman-teman. Nah, ya seperti ini ya. Misalnya height 300 200 pixel. Save, kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat jadi tingginya berubah ya. Jadi 200 pixel. Kita juga bisa mengatur lebarnya. Width ya. Widthnya misalnya 200 pixel juga kita buat. Contoh 200 pixel, save. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi lebar dan tingginya itu sama dengan 200 pixel. Seperti itu teman. Jadi dengan kita mempelajari margin, padding, height, dan width, kita sudah bisa mengatur konten kita ya sesuai dengan keinginan kita nantinya teman-teman. Baik, saya pikir untuk video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan ya. Jika teman-teman tidak ada yang, maksud saya teman-teman tidak mengerti, ya saya ulang lagi ya. Jika ingin bertanya langsung saja tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Oke. Ya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti atau menonton video ini dari awal hingga sampai selesai ya teman-teman. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.